Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TV-mu edisi Ahad 13 Maret 2016 hadir untuk menyampaikan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan diantaranya. Kualitas petani menjadi salah satu fokus dari Muhammadiyah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dicurigai bermain dalam impor daging ilegal. Serta sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, Muhammadiyah sejak awal memiliki komitmen peduli terhadap petani. Lewat Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan jajaran persyarikatan, Muhammadiyah akan lebih fokus untuk membantu meningkatkan petani agar berdaya di negerinya sendiri. Petani merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang saat ini termarginalkan. Muhammadiyah telah memiliki komitmen sejak awal untuk peduli terhadap masyarakat yang termarginalkan, sehingga Muhammadiyah lewat MPM dan seluruh jajaran di persyarikatan akan concern untuk membantu meningkatkan para petani agar berdaya di negeri sendiri. Ditemui di acara launching kembali bertani menuju petani pelopor Muhammadiyah, Agung Danarto selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, komitmen Muhammadiyah untuk memajukan pertanian dan para petani di Indonesia sudah sangat jelas, terbukti dengan adanya amanat Muktamar Muhammadiyah yang merekomendasikan restrukturisasi agraria agar sistem pertanian di Indonesia menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Saya kira di Muktamar Muhammadiyah sudah jelas salah satu rekomendasi dari Muhammadiyah agar ada restrukturisasi agraria, agar agraria atau sistem pertanian yang ada di Indonesia itu segera dilakukan restrukturisasi ke arah yang lebih menguntungkan masyarakat. Bukan hanya menguntungkan segelintir orang di Indonesia yang kebetulan mungkin berduit, pengusaha dan lain sebagainya, tetapi bagaimana tanah-tanah yang ada di Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin kesejahteraan rakyat, termasuk petani di dalamnya. Salah satu peran Muhammadiyah dalam bidang agraria adalah dengan mengadakan launching kembali bertani menuju petani pelopor Muhammadiyah oleh MPMPP Muhammadiyah di Patuk, Yogyakarta. Iswi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar launching gerakan kembali bertani. Launching ini digelar di Desa Wisata Jelok Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Panggang. Launching gerakan kembali bertani digelar Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Desa Wisata Jelok Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Launching gerakan kembali bertani ini digelar guna mengatasi krisis pangan yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia jika masyarakat Indonesia tidak memiliki sikap antisipatif dalam menangani isu pangan tersebut. Isu pangan akan menjadi isu internasional, isu global, termasuk juga isu nasional. Sehingga kalau kita tidak antisipatif dalam isu pangan ini, Indonesia akan mengalami krisis pangan. Nah, dalam hal menangani krisis pangan itu ada dua yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan pada aspek on farming-nya, yaitu pada aspek meningkatkan teknologi pertaniannya dengan inovasi-inovasi. Dan yang kedua adalah pada off farming-nya, yaitu pada budaya pangan. Nurul Yamin menambahkan, MPM menggerakkan kembali bertani karena dunia pertanian di Indonesia tidak menggiurkan bagi generasi muda, terlihat dari nasib petani yang tidak menggembirakan. Oleh karena itulah MPM mengajak masyarakat kembali bertani untuk Indonesia yang berkedaulatan pangan. MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak kepada seluruh rakyat, seluruh elemen bangsa kembali bertani untuk kedaulatan pangan Indonesia. Iswi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta.
Launching gerakan kembali bertani dan tanam singkong di kawasan Desa Wisata Jelok Gunung Kidul diapresiasi baik oleh masyarakat. Acara ini digelar guna mengembalikan hakikat rakyat Indonesia sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki berbagai macam kekayaan alam di bidang pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan sehari-hari. Karena merupakan negara agraris, bertani menjadi mayoritas mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia. Launching gerakan kembali bertani dan tanam singkong yang digelar di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, digelar untuk mengembalikan hakikat rakyat Indonesia yang mayoritas petani. Launching ini kan mengembalikan hakikat dari rakyat Indonesia yang dulunya memang mayoritas petani. Negara kita juga negara agraris, potensi sumber daya alam untuk mengembangkan pertanian juga maksimal. Mestinya kita bisa mandiri dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, tidak harus impor. Apalagi nanti kalau memang ada kesadaran penuh bahwa pengganti dari produk impor itu bisa kita produksi sendiri dalam negeri, seperti ketela atau mokaf yang sudah dibikin tepung ini bisa menggantikan gandum yang selama ini masih menguras devisa. Saya kira itu. Warga masyarakat Gunung Kidul dan seluruh petani dampingan Muhammadiyah yang hadir dalam acara launching kembali bertani mengapresiasi dengan baik kegiatan tersebut. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Sebagai daerah dengan mayoritas pertanian, pemerintah Gunung Kidul telah menyiapkan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Sebagai daerah dengan mayoritas petani sebagai sumber mata pencaharian, pemerintah Gunung Kidul telah menyiapkan strategi guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan para petaninya. Imawan Wahyudi selaku Wakil Bupati Gunung Kidul mengatakan, peningkatan kinerja terutama di bidang tanaman, pangan dan multikultural, serta bidang penyuluhan untuk memberikan dorongan kepada petani menggunakan pupuk organik telah dilakukan. Kita menggunakan kerja yang rutin dari TPH, Tanaman Pangan dan Hortikultura, sama BP2KP itu bidang penyuluhannya. Pertama, banyak memberikan dorongan untuk petani menggunakan pupuk organik. Dengan tujuan paling tidak dua, satu itu menyuburkan kembali tanah, yang kedua meningkatkan produktivitas. Imawan menambahkan, keuntungan menggunakan pupuk organik telah dibuktikan di beberapa daerah, salah satunya daerah Semin Gunung Kidul. Ada satu produktivitas yang sangat bagus di Gunung Kidul itu, di Sedono namanya, Semin, itu 1 hektar sawah menghasilkan 14 ton, 14,4 ton, karena menggunakan 100% organik. Jadi dengan mendorong penggunaan organik ini, dua tercapai, tanah menjadi lebih subur, kemudian produktivitas petani tinggi. Isfi Iswari Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Nanti bisa memberikan. Pemirsa, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta melaksanakan tanam singkong kingkong. Lalu seperti apakah bentuk singkong kingkong? Berikut liputan tim TV-mu dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Singkong kingkong merupakan singkong hasil rekayasa antara tanaman singkong dan karet super. Dinamakan singkong kingkong karena ukuran singkong yang dihasilkan berbeda dengan ukuran singkong pada umumnya. Ukuran singkong kingkong hasil rekayasa ini terbilang cukup besar jika dibandingkan dengan ukuran singkong biasa. Adalah Suharno, seorang petani yang berasal dari Solo dan telah meneliti singkong sehingga menjadi singkong kingkong selama 10 tahun. Suharno didampingi LTPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk membantu mengembangkan singkong kingkong tersebut. Ya, hasil super saya bilang super, ini saya rekayasa. Daunnya itu lebih dari 8. Ada yang 12, ada yang 11. Itu yang bisa membuat singkong itu berkembang besar. Itu bisa kalau yang jenisnya pakai bawahnya pakai ini hasil rekayasa ini bisa sampai umur 2 tahun bisa sampai 2 kintal. Jenis tanaman singkong yang digunakan pun tidak sembarangan.
Dari 260 jenis, hanya terpilih 3 jenis singkong yang dapat direkayasa dengan karet. Lokalnya ada beberapa jenis, dari 260 jenis itu tadi ada 3 terpilih terbaik, yang atas adalah karet. 2 karet yang paling unggul itu tegak merah sama super. Di UMS kita ada lahan percontohan 1 hektar, itu di Rajiman, itu bisa jadi contoh untuk bisa dilihat oleh teman-teman di MPM, di PDM, PCM gitu ya. 12 cm. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Universitas Ahmad Dahlan akan bekerja sama di dalam penyediaan lahan untuk penanaman singkong kingkong. Wakil Bupati Gunung Kidul kan menyediakan lahan 1 hektar ya, insya Allah UMS akan support dengan mitra kita. Nanti berapa jumlahnya, kalau 1 hektar berapa? 1 hektar 2.500. 2.500 pohon ya bisa gitu, insya Allah. 2.500. Sehingga nanti kerjasama UMS dengan UAD, UMY, Kabupaten Gunung Kidul dan kabupaten-kabupaten yang lain. Isfi Iswar Nilakandi, Asrul Sabtono memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, KPK mencurigai adanya impor daging ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta mengawasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan impor ribuan ton daging sapi ilegal dari India. Diduga ada kompromi antara importir dan pimpinan Dirjen Bea dan Cukai. Bahwa ini adalah ingin Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mensinyalir ribuan ton daging sapi asal India telah beredar ke pasar-pasar seluruh Indonesia. keberadaannya harus. Padahal, keran impor daging sapi dari India baru akan dibuka. Misbahun menduga telah terjadi impor daging sapi ilegal. Politikus Partai Golkar itu mendasarkan temuannya pada data Dirjen Bea Cukai yang telah dimuat media pada 6 Januari 2016. Dalam dokumen disebutkan, isi kontainer adalah kulit olahan atau wet blue. Tapi anehnya kulit itu berada di dalam kontainer dengan pendingin mencapai 20 derajat Celcius, sehingga petugas Bea Cukai mencurigainya. Meski telah menimbulkan kecurigaan, pihak Bea dan Cukai tetap meloloskan kontainer hingga ke gudang milik importir di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Berbekal nota hasil intelijen, pihak Bea Cukai baru membongkar kontainer di gudang. Hasilnya petugas Bea Cukai menemukan daging sapi beku sehingga gudang pun disegel. Menurut Misbahun, proses pembongkaran ini terasa ganjil. Impor yang mencurigakan, sambung Misbahun, seharusnya dibongkar di pelabuhan bukan di gudang importir. Serangkaian keanehan ini Misbahun mencurigai adanya kompromi antara pimpinan Bea Cukai dengan pihak importir. Itulah sebabnya Misbahun meminta KPK mengawasi sepak terjang Dirjen Bea Cukai. Tim TV-mu memberitakan. Impor beras ilegal dari Vietnam mengganggu puncak panen raya yang saat ini tengah berlangsung. Kementerian Pertanian meminta kepolisian untuk menindak tegas para importir. Saat memasuki panen puncak, importasi beras ilegal sangat mengganggu produksi. Baru saja masuk, beras impor ilegal sudah mengusik harga yang saat ini sudah turun 20 hingga 30% di tingkat petani. Terlebih lagi kalau beras impor ilegal beredar. Demikian keterangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran mengapresiasi kinerja kepolisian atas pengungkapan masuknya 345 ton beras ilegal ke Indonesia. Amran berharap kepolisian bisa menindak tegas pelaku importasi ilegal serta mengungkap semua jaringan pengimpor ilegal. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan penggerebekan pada 4 Maret lalu dan memeriksa 5 orang yang diduga terlibat dalam impor ilegal itu. Tim TV-mu memberitakan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Peneliti senior Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Gary Van Linken, mengatakan pengalaman beragama kelas menengah di Indonesia sangat berpengaruh pada nilai kebudayaan dan tata cara beragama. Kelas menengah itu lahir dengan sendirinya. Semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Peneliti senior Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, Gary Van Linken menjelaskan terdapat keraguan masuk ke dalam dunia demokratis di mana semua orang memilih pandangan berbeda. Termasuk kehidupan pada kalangan menengah muslim sangat beragam dan bermacam-macam. Ketika mereka dari masyarakat biasa saja, lalu mendapatkan rezeki banyak, tentu ada perubahan. Mulai dari cara berkomunikasi dalam beragama, kebutuhan ekonomi, hingga pendidikan. Di dalam buku itu kami menemukan sebuah bentuk baru dari kelas menengah, di mana kelas menengah tidak lagi hanya menjadi orang yang hidup di real estate yang mahal, kemudian dengan satpam dan mobil mewah, tetapi menjadi kelas menengah yang jauh lebih besar daripada sekedar 10% dulu. Sekarang sudah menjadi 45%. Gary menjelaskan dalam penelitian yang ia lakukan ditemukan konservatisme, yaitu keraguan mengenai dunia demokratis, di mana orang memiliki pandangan yang tidak semua sama dan memiliki identitas berbeda. Penelitian ini hanyalah pandangan hidup saja, bagaimana soal konservatisme terjadi di masyarakat. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Perubahan masyarakat modernisasi dapat terjadi jika kelas menengah berpendidikan selain dapat memahami persoalan masyarakat juga mampu mengatur perubahan-perubahan dan memobilisasi masyarakat kalangan bawah. Dalam diskusi mengenai konservatif dan pengalaman beragama kelas menengah hasil penelitian Gary Van Linken, Sudarnoto Abdul Hakim selaku Wakil Ketua Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan pendidikan di kalangan menengah. Ia menilai kelas menengah berpendidikan mampu mengubah masyarakat kalangan bawah menjadi lebih baik. Modernisasi di Indonesia perlu disinergikan dengan pendidikan yang tepat yang memiliki akar kebudayaan Indonesia. Sudarnoto juga menjelaskan, teori yang ada harus bisa seimbang dengan kebudayaan, bukan justru melahirkan cara berpikir orang barat padahal dirinya Indonesia. Sehingga, dasar-dasar budaya itu sangat penting dan dibutuhkan. Yang dikhawatirkan modernisasi tidak memberikan tempat nilai-nilai luhur kebudayaan, termasuk pada kejujuran. Sehingga perlu adanya transformasi, kebangkitan pendidikan di Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, berikut ini akan kami sajikan sejumlah berita mancanegara yang telah kami rangkum dalam Kilas Internasional. Hujan lebat mengisi daratan Uni Emirat Arab, Qatar hingga Oman dengan air bah. Di sebagian wilayah, angin juga menghantam berbagai properti rakyat dan mengakibatkan berbagai kerusakan. Ratusan aktivis Bangladesh melakukan aksi protes pembangunan tambang batu bara yang mengancam kelestarian hutan bakau terbesar di dunia. Para aktivis berjalan dari ibu kota negaranya sampai ke hutan bakau yang mereka coba lindungi. Penghancuran kemah-kemah pengungsi di hutan dekat pelabuhan Calais, Prancis
mendorong para korban menetap di pinggiran kota terdekat dalam keadaan lapar dan tunawisma. Sebagian korban bergerak dan menetap jauh di wilayah terpencil. Segenap pemimpin minoritas Palestina di Israel membuat buku-buku pelajaran alternatif untuk sekolah Arab atau Palestina demi mendobrak berbagai pandangan dalam buku-buku pelajaran berbasis kurikulum Israel. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Anda juga dapat menyaksikan siaran kami melalui live streaming di www.tvmu.tv. Saya Boy Aditya beserta kru TVmu yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.